Ya gimana lo urusannya gue dari gua. Apa harus ada apa? Solusi dari gua. Gua kan tak advokat. Oh, selama ini kan banyak berpikiran kalau CCTV itu disebarkan oleh Virgon. Sedangkan Kode ini juga udah ngelihat CCTV video segala macam bla bla. Apakah benar itu yang video itu disebarkan oleh Virgon? Oh, gua nggak tahu kalau itu. Karena waktu gua tanya sama pihak Mbak Mawa, mereka bilang itu dikirimkan oleh orang yang mereka tidak kenal. Jadi yang gua tahu itu orang yang tidak dikenal gitu. Sumpah gua tahu gitu doang. Tapi memang sudah benar-benar melihat CCTV itu kok? Gue lihat cuma 15 detikan kayaknya kurang lebih, dan posisinya itu wajahnya aku nggak terlalu kelihatan karena CCTV kan jauh ya, dan ya belum vulgar. Baru prepare. Gak tau lah. Oh, makin rumitnya kasus ini, point of view lo? Ya kalau POV gue kalau dibilang kasus ini kayak begini ya panjang, pasti capek. Ya seperti kemarin gue bilang untuk semua pihak, makin panjang makin capek, makin panjang makin rugi. Jadi biasanya hal seperti ini kan akhirnya berakhir dengan restoratif justice. Ya kalau aku bilang sih lebih baik cari titik ketemu lah. Kan minta maaf karena kan sejauh ini Inara diminta publik untuk minta maaf kan? Dari sini. Perlukah minta maaf? Apa saya perlukah Inara meminta maaf? Kalau secara norma, kita bicara norma, itu perlu dilakukan. Tapi mungkin Inara yang lebih tahu alasan dia meminta maaf atau tidak. Jadi lebih baik tanya sama Kak Inara. Tapi ini kan gue bicara secara general ya, secara norma itu secara general. Oh, tapi sebagai seorang suami atau sebagai seorang laki-laki melihat kelakuan Insanul sendiri gimana mungkin Bro? Yang mengaku katanya sudah. Gua nggak mau MNC. menghina atau merendahkan orang yang bikin kesalahan. Karena menurut gua juga tidak lepas dari kesalahan. Walaupun apa yang beliau lakukan itu kan suatu hal yang jadi bahan ledekan dan menolong masyarakat. Tapi siapapun itu, mau Insanul atau siapapun, Allah itu sebaik-baiknya Maha. Selalu ada pintu untuk memperbaiki semuanya, siapapun ya. Jadi Oke, kok gimana tanggapannya sekarang Virgon lagi berusaha mengembalikan hak asuh anaknya ke tangan Virgon? Karena ada masalah ini, Virgon lagi berusaha untuk mengembalikan hak asuh anak yang dulu di Inara ke Virgon. wah, gua bisa nangkap ini itu tuh urusan rumah tangga. Tapi ini pilihannya udah tepat belum, Bu? Nggak tahu, gua mau ikut campur lah. Kamu bilang kamu lihat CCTV, walaupun nggak jelas, tapi tidak ada yang vulgar. Kalau kamu melihatnya udah dari awal atau sampai akhir dikasih lihat ya? Waktu di podcast itu yang dikasih lihat cuma di awal. Jadi 15 detikan ada dua orang di di ruangan, wajahnya tidak terlihat jelas, tapi diklaim bahwa itulah, ya kan. Terus gue bilang ini udah yakin, ya yakin, dan ini barang buktinya gitu. Nanti akan diserahkan ke polisi kan. Oh, sudah. After podcast kamu nggak pengen lihat itu sampai habis dulu. Penasaran nggak gitu kok? Ada namanya manusia penasaran ya. Insanul malah memperjuangkan Inara nih kok. Apa? Insanul malah memperjuangkan Inara nih kok. Iya. Urusan Insanul, kapan sama gua bukan Tanggapannya Insanul. gimana? Hah? Tanggapannya? Cayo. Oh, terakhir Oh, dan jadi pada akhirnya podcast Koko selalu jadi wadah dan Nah. akan ya pada akhirnya nanti mungkin buat Koko diminta keterangan lagi ke polisi. gimana? Gimana kok? Selalu dan selalu. Resiko yang harus saya jalani, dan yang penting saya kooperatif, saya jujur, saya apa adanya, saya tidak terbebani apa-apa. Kan selama ini kalian teman-teman wartawan kan kenal saya juga cukup baik lah. Bagaimana saya coba bicara selalu sejujurnya.
sejujurnya, seapa adanya, dan saya coba membantu. Kalau memang saya harus menjadi saksi, ya itu kan panggilan dari kepolisian, kita harus kooperatif. Cuma capek sih itu. Kok tapi Inara udah hubungin belum kok buat klarifikasi? Gitu ya. Kok tapi Inara udah hubungin belum buat klarifikasi di tempatnya kok Densu? Kan Mawa udah sekali, Inara juga. Kok saya mau klarifikasi nih gitu? Nanti saya update ya. Atau insannya gitu ngubungin minta tolong buat didamain bertiga gitu, ada nggak kok? Tapi ya buat ketiganya pesan dan kesan terakhir. Ya, semoga bisa segera menyelesaikan masalahnya lah. Karena menjadi orang yang terframing publik seperti saya pernah mengalami dulu, itu sangat mengganggu mental dan pikiran. Terutama apalagi mereka kan juga punya keluarga ya. Saya berharap itu bisa segera selesai karena semakin lama semakin terganggu psikis, mental dan pikiran. Good luck buat mereka.